82. Pagi itu mentari belum sepenuhnya muncul. Hanya semburat kekuningan di ufuk timur. Kayla terbangun dari tidurnya. Melirik alarm di samping tempat tidurnya. Pukul 5 pagi. Kai turun dari ranjang dan menghampiri komputer. Menghidupkannya. Layar menyala. Setelah menunggu sesaat, ada pemberitahuan email masuk di akunnya. Kai menekan gambar berbentuk amplop itu. Pesan email masuk dari Seven. Mata Kai sedikit memicing. Membaca pesan dari Seven. Temui aku di Snorf. Itu yang tertulis di pesan bersubjek Seven itu. 5 detik berlalu. Pesan itu menghilang tanpa jejak. Kayla menutup emailnya. Dia mulai memainkan jari lentiknya di keyboard. Ada banyak file yang muncul di layar secara beruntun. Sebagian berisi sebuah peta lokasi. Mata Kayla bergerak mengikuti kursor dan pergerakan data peta. Jari lentiknya masih sibuk menari di atas keyboard. Lalu berhenti pada satu titik. Kai mengulas senyum tipis. Di kamar Katie. Katie menyisir rambutnya. Dia sudah mengenakan seragam sekolahnya. Seusai merapikan diri, Katie keluar kamar menuruni tangga. Langsung menuju meja makan. Mana Mommy dan si kembar? Juga Kayla. Tanya Katie karena di meja makan hanya ada Daddy Mal yang sibuk entah apa dengan laptopnya. Wajahnya terlihat serius. Dad, Mommymu sedang bergulat dengan si kembar. Bantulah dia, ucap Malvin tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Katie beranjak dari duduknya, lalu berjalan lagi menaiki tangga. Embun yang baru selesai memandikan kedua anak kembarnya dengan perjuangan. Yang satu sedang dilap handuk, yang satu lagi sudah berlarian entah mau apa. Membuat Embun kepayahan. Sean, duduk, jangan berlarian, seru Embun yang masih membantu Kian memakai seragamnya. Bocah itu juga sudah mau berlari mengejar saudaranya. Kian, sisir rambutmu sendiri. Mommy masih harus mengurus Sean. Ucap Embun mendekati Sean yang malah berlari menjauh. Sean, kemari. Seru Embun menarik tangan Sean. Dia mulai membantu bocah 6 tahunan itu memakai seragamnya. Kian yang sudah rapi itu giliran menggoda Sean. Sean, pekik Mommy. Karena bocah itu sudah tak sabar mau mengejar Kian yang terus mengejek dan menjulurkan lidahnya. Mommy lihat Kian. Kian. Geram Embun melihat Kian yang masih mengganggu Sean. Mommy aku akan tangkap Kian untuk Mommy. Seru Sean yang masih belum selesai memakai seragamnya itu sudah berlarian mengejar saudaranya. Sean. Kian. Berhenti. Namun tak dihiraukan oleh keduanya. Ya ampun. Hanya 2 anak kembar saja rasanya sudah mau meledak saja. Batin Embun lemas. Embun yang sudah kelelahan. Akhirnya malah duduk di pinggiran ranjang mengatur nafas. Dengan kekesalan di hatinya. Melihat kedua buah hatinya sibuk berlarian dan saling melempar bantal. Embun menghela nafasnya. Pintu kamar si kembar dibuka dari luar. Sebuah bantal mendarat tepat wajah Katie. Gadis itu geram. Ulah siapa ini? Teriaknya kesal. Mengangkat bantal yang baru saja mengenainya. Itu, Kian. Bukan Kak. Sean pelakunya. Kedua bocah kembar itu ribut saling tuduh. Katie yang sudah terlanjut kesal makin kesal dengan kedua adiknya yang ribut itu. Kalian, abis kalian hari ini. Teriak Katie melempar bantal yang dia bawa pada kedua adiknya. Lalu ikut kejar-kejaran dengan bantal di tangan mereka. Embun menggelengkan kepalanya lalu mengusap wajahnya. Sabar, gumamnya mengelus dada. Brak, suara pintu dibanting. Semua terdiam dan mematung. Embun mendongak ke arah suara. Kenapa jam segini tak ada yang turun sarapan? Seru Malvin dari ambang pintu. Embun menghela nafas lega. Malvin menatap berkeliling. Embun yang duduk lemas di tepian ranjang. Kamar yang berantakan dan ketiga anaknya yang mematung dengan bantal di tangan. Seragam juga sudah tak rapi lagi. Membuat Malvin menggeram marah. Di meja makan, Kayla yang sudah rapi dengan tas di punggungnya tertegun melihat pemandangan yang tak bisa di meja makan pagi itu. Kedua adik kembarnya berdiri di samping Daddy Malvin dengan tangan memegang telinganya dan berdiri dengan kaki sebelah dilipat. Kai melangkah lebih dekat. Katie juga di sana. Dengan gaya yang sama. Hanya di kedua tangan memegang beberapa tumpuk piring. Ada apa ini Mom? Daddy Mal. Duduklah dan sarapan. Kayla duduk dan mulai memakan sarapannya. Dia melirik ketiga saudaranya. Dad, sudah jam segini. Kami akan telat kalau mereka tidak segera sarapan.
Malvin menghela nafasnya, menoleh dan menatap ketiga anaknya. Kelak tidak ada keributan di pagi hari. Is that? Seru ketiganya bersamaan. Tidak akan membuat Mommy kesusahan lagi. Yes that. Tidak akan membuat Mommy marah lagi. Yes that. Minta maaf pada Mommy. I'm sorry Mom. Embun mengulas senyum dan mengangguk. Dan Katie, kau sebagai yang paling tua, jangan ikut-ikutan membuat keributan dengan adikmu. Tegas Malvin. Katie hendak membuka mulutnya namun tak jadi mendengar ayahnya menyapa seseorang di belakangnya. Kenan, kau sudah sampai. Apa? Kakak tampan itu di sini. Bagaimana ini? Ini memalukan. Dihukum bersama bocah-bocahin. Batin Katie malu besar. Kenan mendekat. Ikutlah sarapan, ajak Malvin. Kenan hanya membalas dengan senyuman. Saya tunggu di depan saja. Pamitnya melirik anak-anak yang kena hukuman itu tersenyum geli. Dedi, bagaimana dengan kami? Rengek kian tak sabar. Kami sudah kesemutan. Sambung Sean ikut merengek. Baiklah kalian juga boleh sarapan. Malvin beranjak dari meja makan. Kubi, kamu mau kemana? Tanya Embun lembut. Aku kerja dulu sayang. Mengecup pipi Embun. Malvin pun berlalu dan tak terlihat lagi. Cati, kenapa wajahmu begitu? Tanya Embun yang melihat Katie mematung bagai mayat hidup duduk di meja makan. Kenapa aku selalu sial begini? Gumamnya. Kak Chat kesambet Mom. Hahaha. Sean meledek. Sean, Kian, kalian mau terlambat. Makan sekarang. Tegur Embun melihat. Atau kakak tinggal. Ujar Kai menimpali. Yes Mom. Sean dan Kian makan dengan lahap. Katie cepat makan. Nanti terlambat. Seru Embun melihat Katie masih mematung seolah kehilangan nyawa. Aku tidak berselera. Rasanya hidupku hampa. Ujar Chat pelan. Masih bagai mayat hidup. Embun menepuk jidatnya. Lalu membungkus beberapa sandwich. Dan memasukkannya ke dalam tas Katie. Baiklah. Ayo semua berangkat. Kai beranjak dari duduknya. Sisanya makan di jalan. Kita sudah sangat terlambat. Waktu berlalu. Siang itu Kai menyelinap dari jemputan. Dia hanya berpesan pada Katie bahwa dia ikut ekskul sampai sore. Katie melihat mobil yang biasa dipakai dadinya terparkir di depan sekolah. Katie melihat mobil yang biasa dipakai dadinya terparkir di depan sekolah. Apa kali ini Daddy yang jemput? Gumam Katie berjalan mendekat. Pintu pengemudi terbuka. Katie tertegun. Apa aku mengagetkanmu nona kecil? Tanya Kenan sudah berdiri di depan Katie. Kenapa? Kenapa ada kakak tampan di sini? Batin Katie deg-degan. Bocah itu sudah panas dingin. Kamu pasti bingung kenapa aku jemput ya. Tebak Kenan mencoba mengakrabkan diri pada nona kecilnya. Di mana nona kecil yang satu lagi? Kenan membukakan pintu untuk Katie. Bocah itu masih mematung. Hei, Katie gelagapan. Kai ada ekskul. Jawab Katie yang tersadar langsung masuk ke dalam mobil. Kenan mangguk-manggut. Ekskul ya, gumamnya. Kenan mulai menjalankan kendaraannya. Apa kamu tidak ikut ekskul juga nona kecil? Tidak. Kenapa? Tidak suka. Kenan tersenyum kecil. Aku tidak mengagetkanmu kan nona kecil? Mengagetkan tidak. Membuat jantungan iya. Duh, rasanya jantungku sudah nggak karuan. Mana cuma berdua lagi. Batin Katie makin tak tentu. Tenang. Tenang Chat. Kamu harus gunakan kesempatan ini untuk merubah image. Selama ini Daddy terus menghancurkan image-mu di depan kakak tampan. Sekarang waktunya memperbaiki. Tekat Katie mengepalkan tangannya di depan dada sambil mengangguk yakin. Nona kecil kau baik-baik saja. Kenapa kakak yang jemput? Kenan tertegun mendengar gadis remaja itu memanggilnya kakak. Lalu dia tertawa geli. AGG. Kenapa dia tertawa? Aku bahkan sudah memperhatikan setiap kataku. Batin Katie jadi tidak pede. Maaf nona kecil rasanya lucu kamu memanggilku kakak. Jadi karena itu. Batin Katie agak lega. Lalu aku harus memanggil apa? Aku sudah tua. Panggil Om saja. Om Kenan. Om. Tapi kau masih sangat tampan dan lebih cocok dipanggil kakak. Protes Katie. Kamu manis sekali nona kecil. Kekeh Kenan. Blues. Kamu manis sekali nona kecil, kamu manis sekali nona kecil, kamu manis sekali nona kecil. Wajah Katie memerah seketika. Kalimat Kenan itu terus bergaung di kepalanya. Di lain sisi, Kai memasuki sebuah gedung kosong terbengkalai. Kakinya melangkah perlahan.
Kau datang sedikit terlambat, Nine. Suara seorang pria remaja yang duduk di pojokan bangunan itu. Kayla menoleh. Seven. Bab 83. Kai memasuki sebuah gedung kosong terbengkalai. Kakinya melangkah perlahan. Kau datang sedikit terlambat, Nine. Suara seorang pria remaja yang duduk di pojokan bangunan itu. Kayla menoleh. Seven. Seven berdiri dari duduknya. Melangkahkan kakinya mendekat. Remaja yang mengenakan jumper hitam itu mengeluarkan sebuah flashdisk dari saku jaketnya. Ada tugas baru untukmu, ucapnya. Kai menatapnya penasaran. Mau mencobanya, ujar remaja tampan tersenyum tipis. Kembali ke Katie dan Kenan. Dalam mobil merah yang melaju itu, hanya ada keheningan. Katie sesekali melirik pria di depannya yang fokus mengemudi itu. Walau jantungnya terus berdegup kencang. Ini kesempatan langka. Tak mungkinlah aku sia-siakan. Batin Katie tersenyum senang. Om Kenan. Iya nona kecil. Panggil Katie dong, kan aku udah setuju panggil Om Kenan. Protes Katie. Baiklah Katie. Katie sumringah. Aku lapar. Mampir beli bakso ya. Baiklah. Katie tersenyum puas dan menang. Kenan membelokkan mobilnya menuju sebuah resto bakso yang cukup terkenal enaknya. Bagaimana di sini nona kecil? Om. Protes Katie menunjuk pipi Kenan dengan memajukan badannya. Kenan terkejut. Sorry. Bagaimana kalau di sini chat? Oke om. Riang. Katie keluar dari dalam mobil. Kenan masih duduk. Aku tunggu di sini. Apa? Katie terkejut tak suka. Jadi aku makan sendiri. Aku udah kenyang. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Aku akan pulang saja dengan menahan lapar. Daripada makan sendiri. Uang sakuku juga tidak cukup. Aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena pulang kelewat siang. Gumam Katie dibuat sedih. Kenan jadi tak tega. Akhirnya ikut menemani Katie makan bakso juga. Katie tersenyum menang. Berhasil. Lain kali akan kugunakan trik ini lagi. Hahaha. Batin Katie senang. Saat makan bakso, Kenan beberapa kali menengok jam di tangannya. Dia juga makan dengan cepat. Mungkin langsung ditelan dan tidak dikunyah. Mungkin loh ya, kamu sudah selesai? Tanya Kenan tak sabar. Sebentar lagi. Om, biar baksonya turun sampai perut. Ini juga baru selesai. Masih nyangkut di tenggorokan. Malvin sudah mengerahkan perusahaan IT yang bergerak di bidang ini untuk menangani serangan web yang sedari kemarin terus menyerang. Bertahan dan menyerang lagi. Puan. Panggil Kenan dari pintu masuk ruangan kontrol yang dipantau oleh Malvin sendiri. Malvin mendekat dan ikut keluar ruang kontrol. Ada perkembangan. Saya kenal seorang hacker muda. Ucap Kenan tapi belum sempat selesai namun sudah dipotong Malvin. Apa? Kau mau bermain-main dengan anak kecil untuk serangan web kita? Malvin terlihat tak senang. Bukan begitu Tuan. Dia jago. Saya pernah menggunakan jasanya dulu. Saya pikir. Malvin mengangkat tangannya tanda tak setuju. Aku percaya pada penilaianmu. Tapi, ucap Malvin, kita punya expert yang memiliki basis yang kuat. Jika mereka saja kesulitan, bagaimana dengan bocah yang kurang pengalaman seperti itu? Sambung Malvin, kau lakukan saja apa yang sudah aku perintahkan. Lanjut Malvin lagi, sore ini aku dan tim IT akan terbang ke kota M. Semakin cepat semakin bagus. Baik Tuan. Kenan pasrah dan menyetujui. Terima kasih Ken. Aku percayakan yang di sini padamu. Sore itu Kenan sudah berada di rumah Malvin. Sedangkan sang hot daddy sudah berangkat dengan tim IT-nya. Kenan, ayo makan malam dulu. Panggil Embun mengetuk pintu kamar Kenan. Baik Nona Embun. Sahut Kenan dari dalam. Kenan muncul di meja makan. Anak-anak juga sudah duduk di sana. Duduklah. Sambut Embun dengan senyuman. Besok pagi aku akan memulai perjalanan. Titip anak-anak ya. Hukum dan marahi saja mereka jika kelewat batas. Ucap Embun melirik pada anak-anaknya. Tentu Nona Embun. Dan jadilah anak yang manis. Dan jangan mempersulit Om Kenan. Diem. Pinta Embun pada anak-anaknya. Yes Mom. Serentak. Bagus, ayo makan. Malam itu Kayla sibuk lagi dengan komputernya. Jari-jari cantiknya terus bermain indah di atas keyboard. Tiba-tiba dia merasa sakit perut yang tak tertahannya. Kayla menoleh ke belakang, melihat pintu kamarnya, lalu berlari ke kamar mandi. Setelah selesai membuang hajat, Kayla keluar.
Dia tersentak ada Katie di depan komputernya. Kai berlari dan mendapati komputernya yang masih menyala. Berikut dengan data dan file yang terpampang jelas di sana. Kenapa kau di sini, Chat? Tadi aku sudah mengetuk pintu. Tapi kamu tidak ada. Kayla salah tingkah lalu menutup beberapa file dan hendak mematikan komputernya. Apa ini, Kai? Katie menatap tajam. Apa kau meretas? Tanya Katie membuat pergerakan tubuh Kayla terhenti. Wajah Kai berubah tegang. Keringat dingin meluncur deras di tubuhnya. Gadis itu mematung. Kai, aku ngantuk. Ucap Kayla mengalihkan pembicaraan. Aku mau tidur. Kai. Katie menarik lengan Kayla. Aku ngantuk, Chat. Kalau kamu nggak menjawab atau menjelaskan apapun, aku akan tinggal di sini. Tidur di sini dan menempelimu sampai kamu terbuka. Ucap Katie mendahului Kai berbaring di ranjang. Kai menghela nafasnya sedikit kesal. Walau bagaimanapun, Katie seorang yang keras kepala. Dan dia benar-benar melakukan apa yang dia ucapkan. Kai menatap saudaranya itu. Baiklah. Baiklah apa? Kenapa kamu kemari? Kayla menghidupkan lagi komputernya dan kembali memainkan jari-jarinya. Kenapa? Katie bangun dan mendekat. Aku kangenlah. Kai terkekeh. Ya. Aku hanya sedang tak enak hati. Katie mengalihkan pandangannya dan duduk di dekat Kai. Kamu mau curhat? Kai masih sibuk dengan komputernya. Biar ku tebak. Jangan. Tebakanmu selalu tepat. Pola Katie dengan wajah memerah. Kekeh Kai. Kembali ke pertanyaan tadi. Kau meretas. Aku tidak tahu ini disebut meretas atau tidak. Kai menunjukkan beberapa data tentang Kenan membuat Katie membulatkan matanya sempurna. Lalu menepuk lengan Kai. Kayla terkekeh. Kau tidak mau tahu. Mengerling nakal pada Cati yang memerah wajahnya. Biar kulihat. Katie mencondongkan tubuhnya mendekat ke komputer Kai dengan antusias. Sejenak Katie terlihat berpikir, lalu menoleh pada Kayla. Apa kau tahu sesuatu tentang web perusahaan Daddy? Kayla terdiam.